Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue balik ngonten lagi ya buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat, semoga rezekinya lancar ya. Tambah semangat lagi buat nyari rezekinya. Oke. Nah, kali ini kebetulan nih cuacanya lagi pas banget nih. Itu lagi oke banget ya. Cuacanya lagi cerah ya kan, lagi cerah banget. Ini gue balik konten lagi di konten outdoor. Nah, untuk sebelumnya kan gue udah ngasih tahu nih caranya gimana gue buat progres galon, ya kan. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian, sekalian update juga nih ikan-ikan treatment galon gue ini pada settle nggak nih, ya, atau malah jadi pada stres gitu. Karena bisa jadi kalau misalkan ikan itu yang kita treatment di outdoor ini bisa jadi ada yang stres juga gitu. Nah, sekarang kita lihat aja, sekalian gue juga belum gue kasih makan nih. Nah, sekarang kita sekalian lihat buat kasih makan juga. Nah, ini ada dua galon progresan gue ya, yang dua-duanya notabene-nya adalah Cana red semua. Ada yang red barito dan juga ada yang red pangkalan bun gitu. Nah, untuk yang red barito nih yang sebelah sini nih di sini red barito dan di sini satu lagi red pangkalan bun. Nah, coba kita cari-cari dulu. Nah, nih yang red barito udah kelihatan tuh ya. Tuh, semoga aja kelihatannya di kameranya. Nah, alhamdulillah sih untuk yang ikan red barito dia ini udah settle ya, dalam artian dia nggak stres ya, dalam artian dia nggak stres, jadi dia udah settle di luar, udah cocok juga nih. Karena kan kalau misalkan kita di outdoor nih sob ya, kayak gini nih kan di outdoor, kalau dingin dia ya kedinginan, apalagi kan sekarang lagi musim hujan ya, berarti ya dia akan kedinginan juga. Kalau panas ya dia akan kepanasan kayak sekarang ini gitu. Kayak kalau di gue sih rata-rata hujan itu dari sore lah, sore itu kadang-kadang hujan gitu, pas siangnya masih terik banget, jadi siang tuh dia kepanasan, sore kehujanan, langsung dingin juga kan. Itu kan perubahan suhu ya, perubahan suhunya yang cukup drastis lah gitu, dari naik turun. Nah, ini udah dia udah keluar juga nih. Nah, ini yang red pangkalan bun nih, yang di sini yang pangkalan bun dia agak sedikit besar dibanding sama yang red barito. Mungkin ini yang pangkalan bun ini sekitar 17 atau 18 cm lah ya. Untuk yang red barito di 15 cm. Karena sebelumnya kalau untuk yang red barito gue beli di ombyokan. Dia di sekitar size-nya 7 sampai 6 cm. Sebelumnya itu ya, dia untuk yang red barito ini di 7 atau 6 cm. Itu gue beli di pasar Parung. Begitu pula buat yang red pangkalan bun 2 tuh. Nah, kalau misalkan yang pangkalan bun gue ini, gue belinya di soliter, udah di packing satu persatu di dalam plastik. Dia tuh di size 11 sampai 12 cm itu. Dan dari situ pun gue nggak langsung gue treatment outdoor. Kenapa? Yang pertama gue size-nya itu menurut gue masih kecil, masih belum oke lah buat di treatment outdoor. Karena nih, yang seperti yang gue di awal gue bilang, kalau misalkan di treatment outdoor bisa jadi ikannya itu stres sob. Nah, ikan yang stres ini kalau gue pribadi, karena gue juga pernah nge-progress juga ikan yang lebih kecil lah gitu, di 10 cm lah gitu. Alhasil ikannya ketika gue progres di galon di outdoor malah jadi stres, bahkan ada yang meninggal juga gitu, karena secara fisik mereka masih belum kuat juga itu ya. Terus terlebih lagi, jadi ikannya tetap settle nih, tetap sehat gitu, cuma progresnya kita akan lama banget gitu, karena cabung tuh keluar bisa di size 15, size 18 tuh baru pada keluar cabung-cabungnya nih. Nah, ini gue kasih lihat red pangkalan bun. Ini galonnya biasa ya, karena di luar nih jadi agak kotor-kotor juga. Dan gimana sih maintenance-nya? Nah, maintenance-nya sih kalau untuk treatment di outdoor ya, apalagi Cana Maru kan gampang banget ya. Gampang banget sob. Yang diperhatiin adalah kalian cek terus ikannya tuh stres apa enggak gitu kan. Takutnya ikannya bisa stres juga, ikannya bisa kena fin rot gitu kan. Nah, kalian ngelihatnya sih kalau misalkan ikannya seperti ini nih tuh,
muncul terus lah di atas tuh muncul, kita deketin dia muncul. Yang mana nih yang red barito mana nih? Nah tuh dia tuh, kalau kayak gini muncul. Nah kayak gini ikan-ikannya udah dijamin sehat, gue yakin itu dijamin sehat. Gak ada finrod, gak ada apa-apa, gak ada macam-macam, ikannya sehat, gue yakin itu. Karena apa? Karena ikannya itu tetap aktif, dia settle juga di galonnya masing-masing gitu, di tempatnya masing-masing. Yang kedua adalah lihat dari si kondisi airnya. Kalau ini kan gue pakai air ketapang ditambah pakai daun pisang gitu, jadi airnya itu kelihatan merah kayak gini sob, tuh merah kan ya, kalau kena matahari merah nih. Kalau ini udah nggak terlalu kena matahari, yang ini masih kena matahari nih. Oh iya, gue ngetek ini di jam 1 ya, kurang lebih setengah 1, mungkin setengah 1 siang, jadi kena mataharinya sebagian gitu. Nah kalau misalkan kenapa gue pemilihan pakai air ketapang, sebelumnya gue pernah pakai air bening, alhasilnya malah airnya ini cepet banget keruh, cepet banget lumutan ya, lumutannya cepet banget, dia jadi airnya cepet banget hijau sob. Dan itu berpengaruh juga ke si ikannya jadi nggak nyaman juga. Kalau gue pribadi seperti itu, gue berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, jadi seperti itu. Nah terus satu lagi sama kotoran ikan. Nah kotorannya ini kalau misalkan gue perhatiin, kalau misalkan pakai air ketapang, jadi si airnya ini tetap bening gitu, airnya tetap bening, tetap bagus tuh ya. Ya dalam artian beningnya tuh bukan kayak air putih, air bening gitu ya. Dia air yang bersih lah gitu, walaupun kayak merah-merahnya itu merah ya ketapang aja, cuma semuanya bersih, enggak apa ya, enggak banyak berantakannya, enggak kelihatan amoniaknya seperti apa gitu kan. Jadi kelihatan bersih aja, jadi si ikannya juga nyaman kayak gitu sob. Sama yang diperhatiin lagi yang gak kalah penting adalah pola pakan. Nih seperti ini nih, kalau gue di sini gue udah ngambil cacing tuh ya, nih cacing. Nah pola pakan ini kalau misalkan kalian di galon, di outdoor gitu kan, kita kan jarang banget buat nguras dan susah buat perhatiin si kondisi galonnya ya kan, kondisi si ikannya. Jadi pinter-pinter kalian buat maintenance, ngasih makanan ke si ikannya. Jadi kasih makan ke si ikannya itu secukupnya aja, jangan sampai kebanyakan gitu. Kalau misalkan kebanyakan bisa jadi sisa makanannya yang gak dimakan si ikan itu bisa jadi sumber penyakit buat si ikan. Jadi bisa jadi ya sumber penyakit buat si ikannya, bisa jadi gawat juga tuh. Karena kan kita nggak terlalu merhatiin nih, nggak kayak yang di indoor kan kita merhatiin banget. Oh iya, kalau misalkan di indoor kan kelihatan wah ini ada sisaan langsung tinggal disaring. Nah kalau di galon kan, di outdoor susah juga nih, kita buat ngurasnya juga PR juga. Jadi kalau gue pribadi, kalau di outdoor ini gue kasih makan secukupnya aja. Kalau misalkan gue pribadi kebanyakan kalau lagi treatment outdoor ini pakai pakan alami, 80% lah pakai pakan alami. Kalau ada lot Hongkong, gue sering banget pakai ulat Hongkong. Paling gue kasih satu-satu aja nih, ini satu ulat Hongkong, udah sehari 1 kali aja gitu. Kebetulan hari sekarang gue lagi pakai cacing, jadi cacingnya ini cacing ukuran kecil sih ya, kecilnya sedang lah gitu. Ini juga gue akan kasih satu-satu aja, satu ke sini udah selesai gitu. Jadi jangan kebanyakan banget. Kalian push dia makan tuh jangan terlalu banyak. Yang penting buat kondisi airnya enak, ikannya juga oke gitu kan. Ikannya nggak stres, main-main terus nih. Kalau misalnya kalian lihat tuh di sini kan dia tuh main-main terus kan. Nah itu jadi salah satu yang wajib kalian perhatiin lah buat kalau misalnya kalian ini lagi progres di outdoor. Sama satu lagi nih, sumber matahari. Nah matahari ini gue kasih dia di sela-sela ini ya. Jadi dia ini kena mataharinya sekitar jam 10. Kalau jam 10 ini dia kena banget nih, lagi kena banget jam 10, 11 tuh. Nah ntar ke 12 sama ke 1, nah ini yang kena gitu. Jadi nggak full dari pagi ke sore dia kena sinar matahari. Kenapa gue kayak giniin? Karena gue takutnya si airnya ini malah jadi hangat ataupun jadi panas
kayak gitu. Malah si ikannya bisa jadi stres ataupun bisa jadi meninggoy gitu kan, bisa jadi meninggoy juga gitu sob. Dan itu juga bahaya juga tuh buat si ikannya. Jadi yang penting si ikannya juga nyaman, progresan kita lancar terus ya kan. Karena kan kita progres galon gak cuma sebulan atau seminggu 2 minggu kan, akan berbulan-bulan nih. Mungkin di 5 bulan tuh baru kelihatan cabungnya tuh udah banyak banget, udah kering lah gitu cabungnya gitu sob. Jadi mungkin itu ya maintenance yang gue bisa sampaikan ke teman-teman semua, ke kalian semua. Kalau misalnya kalian buat treatment galon, simple kok, simple banget ya, simple banget. Kalian cek aja video gue sebelumnya, itu gue udah kasih tahu tata caranya gue dalam memprogres cana-cana gue buat treatment galon ya. Khususnya kalau treatment galon ini buat memperangsang, mempercepat cabung di cana maru kalian, mau itu YS, red barito, red Pangkalan Bun ya, varian yellow ataupun red tuh seperti itu, kurang lebih seperti itu, sama semuanya. Kali ini gue kasih makan dulu aja. Ini sini gue pakai cacing ya. Kenapa gue banyak banget kalau misalkan di outdoor ini gue pakai 80% pakai pakan alami, pakan hidup, karena gue ngejar proteinnya. So proteinnya tuh banyak banget kalau misalkan pakan hidup ya, jadi baik dan juga mempercepat buat cabungnya. Seperti biasa dimainin dulu ya kan, habis itu baru kita kasih. Tinggal kita kasih tuh dia loncat ya. Satu lagi, yang satu kita kasih juga, gak usah banyak-banyak, kasih satu aja ya, satu juga udah cukup. Karena kalau misalkan kebanyakan, walaupun dia makan, dia gendut, takutnya kotorannya itu terlalu banyak, jadi di bawah malah jadi amoniak yang gak baik. Kita kasih dan udah selesai. Nah, mungkin sekian dulu buat video kali ini tentang maintenance gua buat progresan di outdoor. Mungkin nextnya gua akan buat konten lagi, karena oke juga nih buat tempat ini buat ditaruh progresan outdoor. Mungkin gue akan tambah galon lagi ya, tambah beberapa cana gue yang galon, mungkin gue taruh sini lagi karena oke banget nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat support terus konten gue buat bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.